Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Tresna Suciati dari kelas 11 MS1. Bersyukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan kesehatan, kesempurnaan iman, serta kesempatan waktu, sehingga saya dapat menampilkan video ini. Salawat beriringan salam saya hadiahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hormat saya berikan kepada Ibu Halimah sebagai guru pembina guru mata pelajaran fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global, dampaknya, penyebabnya, serta cara penanggulangannya. Sebelum memasuki ke penyebab, dampak, serta penanggulangan pemanasan global, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pemanasan global. Pemanasan global atau sering dibilang sebagai global warming adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di sekitarnya. Setelah mengetahui penjelasan atau maksud dari pemanasan global, selanjutnya kita memasuki penyebab dari pemanasan global. Di sini saya menyediakan gambar agar lebih mudah untuk dipahami. Penyebab dari pemanasan global yang pertama yaitu adalah emisi dari gas rumah kaca. Sinar matahari yang dipanaskan ke bumi akan dipantulkan kembali sebagian ke atmosfer bumi. Setiap gas rumah kaca mengandung molekul gas metana yang memiliki efek pemanasan 23 kali dari molekul karbon. Hal ini dapat mengakibatkan efek rumah kaca karena gas metana itu menumpuk di atas atmosfer bumi. Apa saja yang termasuk dari efek gas rumah kaca itu? Yang pertama yaitu adalah transportasi atau alat transportasi. Alat transportasi seperti mana yang kita ketahui tentunya menggunakan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak ini akan menghasilkan gas yang dapat berbahaya seperti CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida yang menumpuk di udara atau di atmosfer bumi, serta gabungan dari gas-gas seperti gas karbon monoksida, gas nitrogen oksida, belerang oksida, serta hidrokarbon dan partikel-partikel lainnya dapat mengakibatkan emisi gas rumah kaca tadi. Penggabungan dari unsur-unsur dan partikel tersebut akan menghasilkan gas rumah kaca yang akan lebih berbahaya bagi kehidupan di bumi, serta dapat mempertipis atmosfer bumi. Selanjutnya yang dapat menyebabkan efek rumah kaca yang lain antaranya yaitu adalah pabrik, di mana kita ketahui aktivitas yang dilakukan di dalam pabrik tentunya akan menghasilkan limbah. Limbah tersebut dapat berupa limbah cair yang dikeluarkan dan dibuang ke sungai-sungai yang akan mencemarkan lingkungan di sekitar sungai. Selain itu juga limbah dari pabrik itu yang berupa asap yang dihasilkan oleh pembakaran sempurna dari pabrik akan menghasilkan gas CO2 sehingga menaikkan konsentrasi gas di atmosfer. Dalam perindustrian, segala aktivitasnya digunakan senyawa klorofluorokarbon atau CFC. Senyawa ini tidak mudah terurai sehingga dapat merusak lapisan ozon dari bumi. Penyebab lainnya yaitu dapat berupa pembakaran hutan. Pembakaran hutan akibat ulah manusia yang ingin membuka lahan dengan mudahnya. Mereka melakukan pembakaran hutan, di mana pembakaran hutan ini akan meningkatkan suhu udara di bumi yang akan mengakibatkan pemanasan global. Selain itu, gas dari pembakaran atau asap dari pembakaran ini dapat merusak atau mengganggu udara bersih yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, penyebab dari pemanasan global yaitu adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan atau penebangan secara liar demi membuka lahan atau memanfaatkan segala tanaman yang ada di hutan dapat mengakibatkan pemanasan global dikarenakan tidak adanya lagi tumbuhan yang menghasilkan oksigen atau udara bersih yang dapat menyerap karbon dioksida atau gas beracun yang ada di lingkungan sekitar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan pemanasan global karena CO2 merupakan gas yang sangat berbahaya jika terhirup kembali oleh tubuh, serta gas ini dapat mengakibatkan pemanasan jika terlalu banyak menumpuk di udara. Selanjutnya adalah perumahan warga. Perumahan warga dapat mengakibatkan pemanasan global karena sinar matahari yang dipantulkan ke bumi, terutama di daerah permukiman penduduk, dapat menghasilkan pemanasan global apabila panas dari matahari terpantulkan lagi ke atmosfer bumi atau dapat memberikan umpan balik, terutama bagi pemukiman atau perumahan penduduk yang menggunakan asbes atau atap yang sangat menyilaukan. Ini akan memberikan umpan balik ke atmosfer bumi yang dapat merusak lapisan ozon yang ada di bumi. Setelah memahami apa saja penyebab dan dampak dari pemanasan global, selanjutnya kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengurangi pemanasan global atau pengantisipasian
dari pemanasan global tersebut. Antisipasi penanggulangan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu adalah menghemat energi. Menghemat energi dengan menggunakan energi-energi alternatif. Penggunaan energi alternatif ini dapat mengurangi melonjaknya sumber daya energi atau bahan bakar fosil yang ada di bumi. Yang dapat kita ketahui bahwa energi dari pembakaran fosil itu dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang akan mempengaruhi atau mencemari udara yang ada di sekitarnya. Dua, yaitu adalah pengolahan sampah. Sampah yang menumpuk terlalu banyak tentunya akan mengakibatkan pencemaran udara. Dan apabila sampah itu dibakar akan mengakibatkan pemanasan global yang lebih parah lagi. Pengolahan dari limbah sampah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu adalah reduce dengan mengurangi, yang kedua yaitu reuse dengan menggunakan kembali, yang ketiga yaitu adalah recycle dengan mendaur ulang sampah tersebut. Adapun antisipasi yang ketiga yaitu adalah dengan pencegahan pembakaran hutan. Pembakaran hutan untuk membuka lahan kosong tentunya akan membahayakan bagi habitat yang ada di hutan, serta asap dari pembakaran itu akan mencemari lingkungan sekitar yang akan mengakibatkan pemanasan global. Yang keempat adalah dengan melakukan reboisasi dari penggundulan hutan yang sudah ditebang secara liar. Yang kelima yaitu adalah jika memungkinkan, tinggallah di tempat Anda bekerja, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan mengurangi pengepulan asap yang ada di lapisan atmosfer bumi. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai pemanasan global, penyebab dan dampak dari pemanasan global, serta cara penanggulangannya yang telah saya jelaskan. Semoga Allah melancarkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, serta ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah dapat mengurangi atau menghilangkan wabah penyakit yang sedang merebak pada saat ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.